Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja kita kembali dalam program Tribun Podcast HUT Sulsel Series yang ke-353. Dalam rangka ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-353, tentu saja program ini berinisiasi untuk mengundang narasumber-narasumber yang menarik, kepala daerah di berbagai kabupaten ataupun juga kota, yang pastinya kita akan membahas mengenai Sulawesi Selatan dalam 1 tahun ke depan. Dan tentu saja edisi kali ini edisi spesial karena sudah datang langsung perempuan cantik, perempuan muda dan pastinya sangat berpengaruh juga nih di Sulawesi Selatan dengan kehadirannya terhadap kepemudaan ataupun juga gerakan-gerakan pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Dan hari ini dalam podcast Sulsel Series HUT ke-353, Tribun Timur telah mengusung satu tema, yaitu mengenai kontribusi dan kolaborasi pemuda dalam rangka membangun Sulawesi Selatan. Kita langsung sapa bersama Tribuners setelah hadir di studio Tribun Timur Ibu Nur Kanita Kahfi Marudani yang juga merupakan Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. tapi kayaknya kita harus sepakati dulu nih kayaknya. Kalau panggil Ibu Kanita nih kelihatan sangat muda. Oh gitu. Kurang tepat ya. Kayaknya hari ini kita kakak beradik aja mungkin. Boleh. Kita jadi, kan twins, twins Marudani ya. Betul. Jadi sekedar informasi kalau kita adalah Marudani yang hari ini dipertemukan ya. Tapi sebelum itu terima kasih banyak Kak Kanita Marudani sudah mau menghadiri dan menerima undangan Tribun Timur dalam program spesial ya, karena ini memang program HUT Sulsel Series yang ke-353. Dan tentu saja kehadiran Kak Kanita bukan lain adalah kita hari ini akan berdiskusi dan membahas mungkin kehadiran pemuda ataupun juga pengaruh kehadiran pemuda, kolaborasi terkait pembangunan daerah bahkan pembangunan Sulawesi Selatan. Apa kabarnya Kak Nita? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Tribun Timur yang telah mengundang KNPI Sulsel dalam sesi yang sangat spesial ini menyambut HUT Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan ke-353. Luar biasa, pokoknya Tribun Timur sangat aktual dan terupdate terus, apalagi urusan pemudanya ya. Iya, karena hari ini bukan hanya Tribun Timur dengan keupdateannya, tapi juga kita sudah undang langsung Ketua KNP untuk mengupdate kehadiran pemuda ya. Siap. Di pengaruh pemuda di Sulawesi Selatan. Baik Kanita, mungkin sebelum kita membahas terlalu panjang lagi terkait pemuda, tentu saja banyak nih Tribuners yang juga ingin disapa sama Kak Nita Marudani. Kapan lagi? Mungkin boleh disapa dulu seluruh Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kepada semua pemuda Sulawesi Selatan yang telah menyaksikan kehadiran KNPI Sulsel bersama Tribun Timur. Iya. Kita mulai mungkin ya dari Mbak hostnya, banyak banget tadi intermezzonya mau nyampein apa sih gerakan pemuda Sulawesi Selatan sekarang dan seperti apa progresnya dalam efek pembangunan pemerintah provinsi terkhusus. Iya, tentu saja Kak Nita, apalagi dengan kehadiran KNPI Sulsel di Sulawesi Selatan ya. Nah, terkait mungkin kehadiran KNPI Sulsel masih banyak atau ada beberapa ya Tribuners dan pemirsa di Sulawesi Selatan yang ingin tahu mungkin nih Kak, kan mungkin jarang disampaikan juga mungkin ya, atau hanya di beberapa tempat. Apa sih mungkin cerita sedikit dong mungkin Kak Nita, kapan lagi tentang KNPI, latar belakang ataupun juga visi misi kehadiran KNPI Sulsel. Silakan mungkin. Oke, jadi pada umumnya KNPI ini adalah merupakan komite pemuda yang menghimpun semua organisasi yang berbasis kemasyarakatan pemuda. Di dalamnya ada organisasi kebangsaan, di dalamnya juga terhimpun organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan pemuda, lintas agama, semuanya berhimpun dalam satu framing rumah besar KNPI Sulawesi Selatan. Dan KNPI secara infrastruktur juga kita mulai pada level DPP, provinsi, kabupaten, sampai pada level kecamatan. Itu memiliki organ secara struktural dalam menghimpun organisasi-organisasi
kepemudaan yang ada di daerah seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui adalah KNPI ini sebagai Komite Pemuda adalah asistensi pemerintah dalam hal urusan-urusan kepemudaan. KNPI ini kita telah mengantongi SK Menkumham dengan terbitnya SK Kemenkumham ini yang jatuh pada Ketua Umum kita yang baru saja tahun ini dinahkodai oleh Ketum Riano Panjaitan. Beliau asal Bugis juga. Beliau adalah putra Sopeng dan bapaknya Goa. Alhamdulillah sekarang dinahkodai oleh Ketum Riano Panjaitan. Beliau itu mendorong visi tentang aktivispreneur. Kenapa? Karena ternyata background beliau itu selain lulusan Mesir, nggak apa-apa ya, profil Ketua Umum KNPI ini loh, simbol KNPI. Betul. Beliau juga adalah lulusan Mesir, jadi background keagamaan nasionalisnya sudah sangat matang dan alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan SK Menkumham yang menjadi sandaran legalitas kami di Mahligai KKNP-an pemuda ini. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya SK Menkumham, kemudian sekarang sudah ada beberapa KNPI di daerah itu yang sudah memiliki perda kepemudaan. Perda kepemudaan inilah yang menjadi pedoman atau acuan sebagai payung hukum ketika teman-teman pemuda ingin merumuskan sebuah kebijakan yang yang mengarah pada kebijakan kepemudaan misalkan. Jadi segmen kepemudaan, urusan-urusan kepemudaan di daerah itu sudah memiliki landasan hukumnya dengan hadirnya perda kepemudaan. Itulah kenapa kami KNPI Sulsel selalu mendorong semua DPD kabupaten kota di daerah itu untuk segera menerbitkan perda kepemudaan. Ini sangat penting untuk bagaimana kita merumuskan kebijakan tentang kepemudaan dan kemudian mensinergiskan dengan program-program pemerintah daerah seperti itu, karena kita adalah asistensi pemerintah dalam hal urusan kepemudaan. Seperti itu. Baik. Nah, dengan hadirnya mungkin beberapa perda di tiap KNPI yang ada di beberapa kabupaten ataupun juga kota, bagaimana sih mungkin visi misi dan fungsional terkait hadirnya KNPI sendiri? Mungkin Kak Nita bisa sharing sedikit juga. KNPI ini adalah, kalau boleh dikata, adalah miniaturnya parlemen pemuda ya. Jadi perumpamaan parlemen dari miniatur pemuda yang ada semua golongan ada di dalamnya. Kemudian visi kita adalah bagaimana kemudian bisa mempersatukan semua dari kemajemukan ideologi yang ada di tanah air kita. Kita berbangsa, beretnis, bersuku, dan dengan adanya framing KNPI ini, lahirnya Komite Pemuda ini, sehingga semua latar dari berbagai latar ideologi titik temunya adalah di KNPI. Itulah nafasnya. Bagaimana kita mempersatukan semua kemajemukan ideologi yang ada. Belum lagi kalau kita berbicara tentang sesuai visi kita, aktivispreneur dan kolaborasi pemuda. Ya, ini kan penting juga nih kalau kita lihat. Betul, variabel yang terpenting. Pokoknya dari semua lini sektor pemuda dimanapun sekarang hari ini sangat memiliki peran yang penting ya. Nah, kalau kita sekarang sedang mendorong bagaimana kemudian visi dari aktivispreneur ini, kita melihat contohnya mungkin yang sudah dilakukan oleh beberapa KNPI di kabupaten. Salah satunya mungkin di Kabupaten Takalar, KNPI Pemuda Takalar itu sudah pernah launching rumah hijau, galeri rumah hijau pemuda, kemudian menciptakan petani-petani milenial. Terus di mana lagi ya, di Pemuda Sidrap pernah dan sampai hari ini terus berantusias bagaimana bisa memproduksi produk penanaman porang
Nah, itu semua diinisiasi atau diprakarsa oleh pemuda-pemuda di daerah seperti itu. Sehingga kita butuh ada akses secara sentral begitu untuk mungkin dalam mewadahi ada inkubator pemuda yang kita lakukan untuk kemudian bisa melihat dan mengakomodir potensi yang ada di daerah, mungkin dari komoditas pangannya, ya, mereka bisa hidupkan, tentunya berbasis digitalisasi. Ini yang perlu dikedepankan oleh pemuda. Nah, kemudian juga apalagi ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana setelah pasca pandemi ini ya, kita sangat membutuhkan ada gerakan pemuda-pemudi untuk kembali membangkitkan pemulihan ekonomi kita gitu. Kalau di Tanah Toraja ada juga. Pernah dengar kemarin bulan lalu ya, event Magical Toraja. Ya, event Magical Toraja ini salah satu yang memprakarsainya itu adalah Ketua KNPI Toraja Utara, itu Ketua Bung Belo bersama dengan teman-teman Toraja dengan niat untuk kemudian bagaimana bisa memulihkan seperti hashtagnya ya, ekonomi yang berdaulat. Nah, sekarang kita menginginkan bagaimana ekonomi yang berdaulat ini mulai dari grassroots level bawah itu bangkit kembali. Akhirnya karena kita memotret Toraja adalah salah satu ikon pariwisata dari belahan dunia sudah mengetahuinya, sehingga teman-teman di pemuda Toraja itu kan sudah mengetahui bahwa dari skill dan potensi seninya di sana sangat tinggi, sehingga mereka membuat sebuah event Magical Toraja dengan menghadirkan semua masyarakat Toraja seluruh belahan dunia sampai dihadiri oleh Komjen Australia. Nah, ini kan adalah trik, cara, dan solusi untuk bagaimana membantu pemerintah di daerah untuk membangkitkan kembali ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan tentunya, seperti itu. Belum lagi yang sekarang lagi sangat aktual itu Pangkep ya. Nah, teman-teman pemuda Pangkep juga kebetulan Pak Bupatinya pemuda lagi. Bupati Pangkep juga adalah merupakan ketua KNPI Kabupaten Pangkep, ketuanya kita di daerah. Dengan dalam waktu dekat ini ya UNESCO akan meresmikan Geopark. Dari sekarang kita juluki gunung ya, Istana Pegunungan Kars dari Maros hingga ke Kabupaten Pangkep. Nah, ini kan juga sangat memberikan daya tarik ya bagi traveler dunia, bagi wisatawan dunia juga. Lagi-lagi kita kan butuhkan pemuda di situ di dalamnya. Pemuda sangat identik dengan arus digitalisasi, bagaimana kemudian bisa mensiarkan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kita tentu butuh genggaman dan ide-ide dari teman-teman pemuda. Saya pernah diajak oleh Pak Bupati waktu itu, kita lagi kegiatan kegiatan vaksin pemuda. Kita mengundang semua kelas pelajar, kelas mahasiswa di Kabupaten Pangkep, dan waktu itu kita bermitra dengan Palang Merah. Yang Palang Merah Sulsel yang diketuai oleh Bupati Goa, Kak Adnan, karena mungkin jiwanya membara-bara pemuda ya. PMI ya. Dan bakat sosial kemanusiaan kita juga tertular karena beliau memang selalu menyemangati teman-teman pemuda. Beliau juga adalah senior KNPI dan meminta untuk KNPI melaksanakan vaksinasi pemuda di semua 24 kabupaten. Bahkan Pangkep sampai pada pulau terjauhnya, mereka pemuda Pangkep menyisir semua masyarakat pulau yang belum melakukan vaksinasi waktu itu. Jadi kita lakukan vaksinasi bersama Bapak Bupati, perwakilan Palang Merah dan KNPI. Selain itu kegiatan bakti sosial juga kita diundang waktu itu ke studio Pusat Informasi Geopark. Nah, jadi di dalamnya itu ada studio yang modelnya visual, layar, ada benda-benda fosil, dan menurut saya ini adalah
simbol-simbol entitas kebudayaan yang menurut saya harus kita bangkitkan dengan baik gitu. Dan lagi-lagi adalah dibutuhkan peran-peran kita sebagai pemuda di daerah. Jadi memang banyak spot-spot pariwisata yang menurut saya sangat produktif jika itu dikelola oleh pemuda. Oke, baik. Nah, ini di mana lagi? Luwu Utara ya. Luwu Utara sekarang apa? Hadir Pemuda, iya, KNPI Luwu Utara itu sekarang pemerintah Luwu Utara sedang menggagas wacana tentang pengayaan hasanah literasi mitigasi bencana. Ya, betul. Nah, itu kan tentunya membutuhkan lagi kaula muda, teman-teman pemuda di daerah untuk lebih adaptif lagi dan melakukan pencegahan dini kepada masyarakat di wilayahnya yang rentan dengan bencana alam seperti itu. Nah, inilah kenapa pemuda selalu harus kita hadirkan, kita dorong, dan tentunya sinergitas yang kita lakukan adalah bagaimana pemerintah dulu respect kepada pemudanya seperti itu. Oke, baik. Senang sekali nih pasti mendengarkan beberapa pemaparan ya dari Kak Nita. Kalau kita lihat ini tadi kita sudah diimplementasikan beberapa contoh kasus atau contoh studi kasus ya yang juga dijabarkan di berbagai daerah dari Luwu, Pangkep, bahkan tadi di Toraja yang memang melakukan kegiatan yang mendunia nih kalau Kinan dengar. Dan sebagai pemuda saya juga sangat senang ya mendengarkan hal itu. Nah, sesuai dengan tema kita juga nih Kak Nita, kolaborasi pemuda dalam pembangunan Sulawesi Selatan tentu saja tidak luput dari kehadiran pemuda itu sendiri. Betul. Tapi dengan kolaborasi yang dibuat ataupun juga wadah yang disiapkan dari KNPI sendiri, kira-kira saat ini implementasi atau presentasi pemuda khususnya di Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah yang dari kacamata seorang Kak Nita nih, seperti apa mungkin? Jadi kalau kita berbicara tentang kontribusi kepada pemerintah provinsi ataukah pemerintah ini adalah stakeholdernya dan tentunya apa yang kita perjuangkan itu adalah kembali kepada untuk masyarakat dengan visi kebijakan publik yang betul-betul pro rakyat seperti itu kan. Nah, kalau KNPI sangat panjang perjalanannya, mungkin waktu suasana kebatinan masyarakat karena efek pandemi ini, KNPI hadir di situ. Kita bersama barisan pemuda keagamaan, barisan pemuda kebangsaan, ya kita melakukan kerja-kerja kolaborasi yang kemudian ini tentunya memberikan hal yang sangat membantu masyarakat pada saat itu. Kalau kita lihat hashtag HUT Sulsel sekarang, Sulsel optimis, sebenarnya hashtag Sulsel optimis ini sudah lama kita gaungkan pada saat Sulawesi Selatan tertimpa bencana pandemi kan, kita sudah seluruh pemuda Sulawesi Selatan sudah menggunakan hashtag Sulsel optimis ini gitu. Jadi kita lebih dulu lah bagaimana kemudian anak muda di Sulawesi Selatan itu melakukan hal-hal dengan betul-betul ide yang orisinil, karya yang orisinil untuk sesuatu yang memang sangat kompleks hari ini. Oke, baik. Ini mungkin dari beberapa sisi juga ya kepemudaan yang memang sisi positifnya nih kalau kita lihat, ataupun juga sisi semangat kolaborasi para teman-teman pemuda terkhusus dengan hadirnya wadah yang dibuat oleh teman-teman KNPI yang memang impact-nya sangat luar biasa. Ya, namun Kak Nita, kita juga tidak boleh tutup mata nih terkait juga beberapa hal atau isu-isu masalah-masalah sosial yang juga dilakukan oleh pemuda, ya kan? Mungkin di beberapa kejadian atau beberapa waktu yang memang sempat geger juga mungkin di beberapa berita. Nah, mungkin Kak Nita nih sebagai Ketua KNPI Sulsel ataupun juga mewakili seluruh teman-teman KNPI Sulsel melihat kejadian-kejadian tersebut dengan hadirnya pemuda-pemuda sebagai pelaku di hal tersebut, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh teman-teman KNPI? Apakah memberikan wadah atau seperti apa nih ke depannya? Oke, jadi saya selalu update ya, membaca bagaimana permasalahan-permasalahan sosial yang dibenturkan mulai dari keterlibatan anak remaja sampai pada masyarakat yang sekarang karena maraknya praktek-praktek asusila misalkan karena efek ekonomi. Contoh mungkin
di Bantaeng ya, dalam 1 tahun ini ada 1 sampai 3 insiden. Betul. Insiden praktek asosial ya, bahkan sampai harus mengorbankan nyawa. Ya. Nah, kalau saya, bagaimana kemudian pemuda melihat kasus ini dan mampu menunjukkan rasa kepekaannya dengan banyaknya insiden-insiden yang asosial seperti ini. Nah, kalau dulu saya sering sosialisasi, saya selalu memberikan masukan terkait tiap kelurahan misalkan itu kita buat satu sanggar. Sanggarnya ini apakah itu ya pokoknya multifungsi, di situ ada sanggar seninya, sanggar TPA-nya, kemudian kita fasilitasi dengan media wifi misalkan, sehingga mereka tidak mudah berselancar dengan hal-hal yang kurang produktif gitu. Ini untuk untuk segmen remaja mungkin kita butuh sanggar. Bagaimana pemerintah daerah itu buat sanggar di tiap desa misalkan. Kalau kita katakan tidak ada FASUM, fasilitas umumnya, kan kita bisa gunakan aula kelurahan misalkan, aula desa misalkan, kan banyak sekali. Karena saya juga punya anak. Nah ini kita butuh sekali bagaimana pemerintah itu mengatasinya, tentunya dengan memberikan wadah kepada mereka dalam tumbuh kembangnya gitu, sehingga nanti kedepannya pemerintah tidak kewalahan melihat banyak isu-isu yang sekarang bahkan menjadi pemberitaan nasional tentang tipologi sosial yang ada di daerah kita kan, seperti itu. Beberapa kejadian pastinya ya, harusnya menjadi cerminan bukan hanya bagi pemuda, mungkin bagi kita semua, tapi terkhusus lagi mungkin bagi pemuda nih yang memang harapan ataupun juga harapan kita semua kan memang pada dasarnya adalah kepada pemuda. Betul. Baik, karena kalau melakukan pembinaan pemuda sering, bahkan kalau nggak salah ya, kabupaten gue itu adalah salah satu kabupaten percontohan yang sudah melakukan kegiatan yang namanya musrembang pemuda. Jadi menghadirkan musrembang dalam konteks pemuda ini, mereka memuat aspirasi teman-teman pemuda sampai pada level desa, dusun. Gitu. Ini kan menarik gitu loh, untuk jadi role model dengan daerah-daerah yang lain, kabupaten-kabupaten lain. Kenapa penting musrembang pemuda? Penting, sangat penting, karena bagaimana mereka ingin mengeksplor potensinya, misalkan apalagi kita sekarang dalam industri digitalisasi, semua tindakan perekonomian, tindakan sosial, tindakan kebudayaan itu kan adalah paling ampuh adalah dengan bagaimana kita melek digital gitu kan. Nah, ini adalah peran dalam genggaman pemuda itu lagi gitu kan. Jadi memang banyak inovasi yang harusnya kita lakukan di daerah. Jadi gua bisa jadi role model tentang musrembang pemuda yang dilakukan untuk memuat aspirasi teman-teman pemuda. Karena oknum-oknum pemuda ini kan mereka juga dalam masa pencarian jati dirinya, masa pencarian eksistensinya, dan karena mungkin mereka tidak punya standar pergaulan yang bagus, akhirnya kan berselancar di dunia hitam gitu. Nah, saya pikir hal yang paling sederhana adalah itu tadi, kalau bisa pemerintah daerah buat sanggar ramah anak misalkan, sanggar ramah perempuan gitu kan, bisa melakukan hal-hal yang produktif lah di situ. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Nita. Oke. Baik Kak Nita, kita masih ada segmen berikutnya. Memang kalau kita mendengar di segmen pertama ini, beberapa peran penting pemuda hadir untuk membangun sebuah daerah di masing-masing daerah, terkhusus kita di Sulawesi Selatan, sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan memang kalau sejauh ini, kalau kita dengar nih dari beberapa program yang dibuat oleh KNPI, sudah cukup membantu juga untuk beberapa kegiatan dalam pembangunan daerah, terkhusus dari beberapa kegiatan di setiap daerah ya, yang tadi sempat di-announce juga dari Palopo, dari juga Toraja, ada banyak sekali pokoknya yang
tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi Kak Anita, tentu saja dari beberapa sharing session kita di sore hari ini menimbulkan juga pertanyaan terkait langkah strategis apa nih dengan kehadiran pemuda yang akan Kak Nita ataupun juga seluruh teman-teman KNPI terkhusus ya di Sulawesi Selatan untuk terus ada nih inovasi untuk para pemuda dalam membangun Sulawesi Selatan. Tahan dulu Kak Nita. Udah siap dijawab sepertinya. Kita akan kembali Tribuners dalam Sulsel Series HUT. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut bersama Kak Nur Kanita Kavi Mardani seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita masih dalam program HUT Sulsel Series 2000, HUT Sulsel Series yang ke-353 di 2022 ini, tentu saja dalam rangka menyambut ulang tahun Sulawesi Selatan, kebanggaan kita semua. Nah, kita juga masih kembali bersama narasumber kita yang cantik, yang aktif, dan juga pastinya masih berbagi terkait kepemudaan. Kita sapa kembali Tribuners, masih bersama Kanita Marudani. Kanita masih semangat? Oh, semangat dong. Oke, kita harus berjiwa-jiwa muda yang semangat kan Nita ya? Iya, kalau kita lihat dari segmen awal sampai segmen ini, Kanita tuh selalu memberikan aura positif. Iya. Oke, pastinya. Nah, baik Kanita, tadi saya sangat senang ya mendengar beberapa pemaparan Anda terkait memang program-program yang dicanangkan ataupun juga program inovasi yang dilakukan oleh KNPI terkait kepemudaan ataupun juga peran pemuda ataupun mungkin kepedulian KNPI terkait pemuda-pemuda. Nah, hadirlah mungkin juga pertanyaan nih Kak Nita, bagaimana sih ke depannya langkah-langkah strategis yang akan Anda lakukan sebagai Ketua KNPI Sulsel mewakili semua teman-teman di KNPI Sulawesi Selatan ya, untuk kehadiran pemuda dalam kolaborasi sesuai tema kita dalam membangun daerah ke depannya. Mungkin bisa seperti inovasi yang akan Kak Nita buat ke depannya, atau mungkin ada gebrakan-gebrakan baru. Seperti apa Kak? Silakan. Oke. Kalau kami sih saat ini ya tentunya sangat mendukung full program-program yang sudah dicanangkan dan kemudian di breakdown oleh KNPI, KUNPI Kabupaten, dan betul-betul terimplementasi dengan baik. Bagaimana kemudian yang pertama adalah percepatan pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, dari sektor dari sektor ekonominya, misalkan mungkin bagaimana kemudian kita memberikan support baik secara support yang betul-betul bisa memberikan pembobotan kepada pelaku UMKM pemuda yang sekarang lagi geliat-geliatnya melakukan bisnis e-commerce misalkan. Mereka butuh tuntunan seperti apa bisa menjadi e-commerce yang menciptakan ikon-ikon produk yang bagus dan go internasional misalkan. Kalau kita di KNPI sangat banyak ya multi talent, multi potensi di dalamnya, dan ini menjadi pengayaan pemuda untuk bisa menghidupkan dan berkolaborasi dengan agenda-agenda prinsip dari pemerintah provinsi seperti itu. Jadi kalau KNPI provinsi kita itu lebih kepada bagaimana kemudian memberikan sebuah konsep, misalkan kemarin kita telah rumuskan konsep inkubator pemuda, dan itu kemarin kita sudah store pada saat rapat RPJMD Pemprov KNPI dihadirkan. Nah, ini yang saya maksud ketika kita sudah memberikan sebuah draft konsep ini, kita butuh implementasinya dong, butuh support dari pemerintah, karena semua lini kehidupan perekonomian tentu membutuhkan tangan-tangan pemuda untuk mewujudkan itu, seperti itu. Jadi gagasan ini kita breakdown ke Kabupaten Pemuda Daerah seperti itu, dan tentunya inkubator pemuda ini sesuai dengan potensi alamnya, sesuai dengan potensi komoditas pangannya. Nah, pemuda harus diberikan ruang kepada mereka. Bagaimana pemerintah daerah ini betul-betul memberikan spot khusus gitu kepada anak muda di daerah, mengeksplor mereka punya skill, mereka punya potensi, seperti itu. KNPI kalau mau ditanyakan, kita sangat kaya dengan person-person akademiknya, akademisinya, ada dokternya, ada calon profesornya pun ada. Sehingga kalau kita mau merumuskan sebuah konsep tentang pengayaan gerakan toleransi misalkan, kita ada di KNPI. Tersedia itu. Ya? Ada semuanya. Kita pokoknya multipotensi. Sisa bagaimana kemudian pemerintah lebih respect lagi untuk melibatkan
organ-organ kepemudaan yang ada di KNPI seperti itu. Nah, yang kedua, secara garis besar KNPI ini kan adalah boleh dikata adalah rumah untuk mengasah leadership kita sebagai pemuda gitu. Baik. Kita melihat mungkin teman-teman pemuda ada kecenderungan atau passionnya di politik misalkan gitu, ada passion di dunia entrepreneur misalkan, semuanya ada di KNPI gitu. Nah, kalau misalkan KNPI ini adalah ruang untuk kemudian bagaimana mengasah kepemimpinan kita, tentunya setelah ini kan kita akan berada dalam ruang-ruang yang lebih realita lagi gitu kan, ruang-ruang mungkin dalam mengisi ruang-ruang publik ke depannya seperti itu kan. Nah, kalau kita sudah menyandang predikat KNPI, insya Allah karena mereka adalah pemuda yang sudah paripurna dan sudah berselancar dalam dunia keaktivisannya seperti itu. Artinya mereka memang sudah siap gitu, sudah siap untuk kemudian ketika ke depan panggilan alam kita diberikan amanah dengan yang lebih besar lagi, ya wadahnya adalah KNPI seperti itu. Oke, jadi kayak why not gitu. Yes. Oke, baik Kak Anita. Nah, terkait mungkin beberapa inovasi yang pastinya juga kehadiran pemuda tetap akan harus dilibatkan, dan juga pasti dengan hadirnya KNPI yang memang di dalamnya kalau teman-teman pengen belajar politik ataupun juga entrepreneur, di sana sudah disiapkan wadahnya untuk teman-teman bisa berselancar kemanapun ya. Oke, untuk Kak Nita sendiri sebagai ketua KNPI Sulsel, oke, kayak deg-degan gitu ya kayak. Target Anda sih Kak Nita dalam beberapa tahun ke depan apa nih yang akan dilakuin? Kalau saya sih mungkin karena basic ya dari latar keluarga saya adalah seorang pendidik, kemudian setelah mungkin karena ingin memberikan kerja-kerja mulia yang lebih besar lagi, sehingga keluarga saya ada yang hijrah ke kontestasi ke dunia politik begitu ya. Mungkin kalau saya dari kecil ditanyain mau jadi apa, saya juga mau jadi guru sebenarnya. Saya juga mau jadi dosen, cuma berjalannya waktu ya, mungkin kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian kita juga punya kecenderungan untuk melakukan kerja-kerja kolaborasi yang bersifat sosial kemasyarakatan misalkan. Nah, itu kan kita butuh ruang yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, mungkin kalau ada dorongan atau support untuk ke jenjang parlemen, ya saya memilih untuk berada ke parlemen gitu kan, biar bagaimana kita mencurahkan isi hati mencurahkan pemikiran kita, karena kan kebijakan atau pucuk tertinggi kebijakan itu kan ada di parlemen. Kita butuh banyak pemikiran-pemikiran yang menjadi kedepannya menjadi produk hukum, menjadi regulasi untuk kemudian mengatur keteraturan hidup manusia gitu kan. Jadi memang kita betul-betul harus settle dulu, siap dulu gitu, dan saya rasa ini semua ada di KNPI gitu. Nah, KNPI pekan lalu kita adakan karena tahun depan adalah memasuki tahun politik. Kita mengadakan momentum dialog tentang arah politik pemuda 2024. Wow. Nah, ini karena kita sudah memasuki kontestasi politik, sehingga banyak sekali edukasi tentang politik berkeadaban misalkan. Bagaimana betul, karena kan kita sebagai pemuda, sebagai generasi milenial adalah penentu bagaimana keberhasilan kita berdemokrasi besok seperti itu, sehingga butuh kita mengedukasi kita di lingkup pemuda, memberikan kesadaran bahwa pentingnya kita tidak terbelenggu dengan politik identitas yang sebenarnya aktornya juga adalah mereka politisi gitu kan. Jadi banyaklah bagaimana kita menciptakan politik yang berkeadaban, intinya seperti itu. Dan ya mungkin saya akan mengarah ke situ intinya.
Oke, jadi jawabannya sebenarnya mengarah ke sana ya. Oke, tapi pasti apapun itu setiap orang sudah memiliki planning masing-masing dan kembali lagi bil amal biniat gitu ya. Wal amal biniat gimana ke depannya untuk niat kalau memang untuk membantu masyarakat, semoga pasti Kak Anita dimudahkan juga pastinya. Amin. Iya, karena kemarin KNPI juga jadi memang kita itu selalu pokoknya kabar-kabar aktual tentang tentang aksi sosial lah intinya ya, karena mungkin sekarang bukan memasuki momentum politik, tapi kita juga disertai dengan mungkin ini ujian ya. Betul, untuk Sulawesi Selatan kita diuji dengan banyaknya itu tadi kasus-kasus asosial misalkan, kemudian bencana alam gitu kan, korban kebakaran dan sebagainya. Kemarin KNPI langsung cepat tanggap loh, lakukan membantu pemerintah kota dalam penanganan korban kebakaran di Kota Makassar. Kita KNPI itu berkolaborasi karena kita memang semangatnya semangat kolaborasi, bukan semangat berkompetisi. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan. Oke, jadi semangat kolaborasi bukan kompetisi, ini KNPI Sulsel. Oke, baik Kak Anita. Sebelum mungkin kita sampai di closing statement ataupun juga di segmen terakhir, kayaknya rugi deh kalau pada segmen ini kita tidak lebih dekat dengan Nur Kanita Kahfi Marudani. Oke. Baik Kak Anita, segmen ini adalah lebih dekat dengan narasumber kita. Kak Anita sebagai perempuan, dan iyalah pastinya perempuan ya, sebagai perempuan dan juga diberikan amanah dan kesempatan pastinya untuk memimpin ataupun juga sebagai kepala di KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, tentu saja menghadirkan banyak pertanyaan. Bagaimana sih mungkin latar belakang atau sisi di balik seorang Nur Kanita Kahfi Marudani? Boleh dijelaskan mungkin Kak latar belakang atau perjalanan karir Anda sampai pada Anda sebagai ketua KNPI Sulsel? Wow, kompleks banget kalau itu ya. Jadi memang. Tapi jangan boleh juga sih Kak dari masa kecil, masa remaja, masa ini. Enggak deh, secara singkat aja ya boleh. Jadi memang mungkin karena kalau kita ya personnya, pribadinya itu mungkin karena aktor-aktor yang ekstrovert gitu kan, suka beradaptasi dengan dengan banyaknya gitu, dengan ideologi yang sangat majemuk, kemudian kemajemukan keyakinan yang dimanapun gitu kan, kita selalu selalu saja dibenturkan dengan hal-hal yang menurut saya tidak perlu lagi kita komplainkan misalkan gitu. Jadi kalau saya sih mengalir aja gitu, karena mungkin berada di lingkup yang mungkin basic keluarga saya juga adalah keluarga yang moderat gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikompromikan ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda seperti itu. Nah, kalau itu sudah kita miliki, maka lingkup KNPI sudah seperti rumah kita sendiri gitu loh, bahwa tidak ada lagi diskriminasi tentang gender. Kita nggak membahas itu lagi di situ. Semua kitab agama itu mengarah pada nilai kebaikan. Tidak ada lagi pendikotomian potensi perempuan, potensi laki-laki, nggak ada lagi di situ. Kita betul-betul sudah dewasa bahwa dengan jiwa kesatria, ketika kita punya punya motivasi untuk kemudian ingin melihat pemuda Sulawesi Selatan itu punya perangai kedewasaan yang bagus untuk menciptakan leadership yang betul-betul matang ke depannya untuk pemuda masa depan ke depannya, pemimpin masa depan yang ke depannya, ya tentunya kita harus siap beradaptasi dong di KNPI seperti itu. Nah, tidak ada sih kalau saya hambatan, tidak ada menuju ke situnya itu. Ya paling hal-hal yang agak menurut saya agak primitif sih. Kalau misalkan masih ada sosok laki-laki tidak mensupport perempuan, padahal hampir semua lini sosial kan menghadirkan perempuan gitu. Yang ada kan kita harus
saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan tugas-tugas ke KNPI kita juga sebenarnya kalau secara dewasa mereka tahu apa amanah yang diberikan gitu kan, pasti kita akan semangat melakukannya seperti itu. Apalagi jika berbicara nilai kebaikan ya Kak Nita. Iya, betul sekali. Tapi mungkin sisi yang lain yang mungkin belum Tribuners atau pemirsa yang lain tahu, kalau Kak Nita sendiri ini mungkin profesi atau pekerjaan yang lain yang dihabiskan sebagai seorang sarjana apa mungkin yang ini bisa jadi informasi juga nih buat Tribuners. Kalau saya sih sekarang ada yayasan yang tadinya dikelola oleh ibu, itu yayasan berbasis sosial pendidikan. Itu baik. Aja sih, ada PAUD itu aja. Dan juga entrepreneur, saya ada usaha lah gitu. Dan kalau kita berbicara tentang kemandirian, sudah settle lah ya kita secara pribadi, tapi lagi-lagi kita mau melakukan langkah-langkah yang besar gitu. Kita punya mimpi-mimpi besar yang harus melibatkan tentunya ruang lingkup yang besar gitu lah, dan saya butuh wadahnya itu adalah KNPI seperti itu. Banyak kepala daerah mungkin atau sekarang yang sudah berada di parlemen, mereka adalah pentolan-pentolan KNPI, dan kita bisa melihat gitu kan, mereka yang basic aktivis KNPI dan non seperti itu. Kita melihat dari kualitas mungkin bagaimana menghadapi aktivis misalkan yang lagi aksi yang lagi berdemonstran, kan kita sudah pernah merasakan itu gitu. Jadi hal-hal yang begitu kedepannya kalau misalkan kita memimpin sebuah amanah ya tentunya hal-hal itu bagi kita sudah lumrah gitu. Apalagi merumuskan kebijakan, program-program strategis apa, saya pikir simulasinya ada di KNPI seperti itu. Berarti hal yang sudah lumrah ya. Kalau kata Kanita hal yang biasa ya mungkin. Baik Kanita, terima kasih. Itu beberapa sepak terjang dan juga perjalanan seorang Kanita Kahfi Marudani yang memang sekalipun dalam keluarga yang moderat tidak membuat kakak untuk tidak berhenti belajar terkait keadaan-keadaan yang ada di sekitar, apalagi dalam perhimpunan KNPI itu sendiri pastinya. Nah, kayaknya kurang afdol juga nih kalau Kak Anita nggak kasih mungkin story-story inspirasi asik kepada seluruh, sebelum mengucapkan HUT Sulsel juga pastinya di edisi kali ini kepada seluruh perempuan-perempuan. Ini kita mau bahas perempuan nih Kak lagi, tapi nggak panjang, boleh ya? Semangat 45 nih pokoknya. Nah mungkin mungkin kata-kata ataupun mungkin kata-kata inspirasi yang Kak Nita pengen sampein kepada teman-teman perempuan ataupun juga aktivis perempuan. Kalau kita lihat sekarang kan memang luar biasa nih peran perempuan di dunia ini. Apa yang mungkin Kak Nita pengen sampein kepada teman-teman perempuan yang ada di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum menemukan rumah gitu, atau belum memiliki semangat untuk berkegiatan atau menjadi aktivis atau mungkin ber-KNPI. Iya, silakan Kak Nita, apa yang ingin disampaikan? Jadi kalau kita berbicara tentang KNPI memang sangat menarik gitu, karena itu tadi yang saya katakan bahwa kemajemukan ideologi ada di dalamnya, karakter ada di dalamnya gitu. Bagaimana kita kemudian melatih egosentris kita dalam berdebat, dalam berargumentasi, semuanya ada di KNPI. Perempuan tidak kalah pentingnya dalam posisi itu sampai pada hari ini. Perempuan pertama yang pernah memimpin KNPI Sulsel sudah jadi profesor loh. Prof. Nini Lantara 25 tahun yang lalu pernah perempuan pertama di Sulsel, bahkan mungkin di Indonesia yang menjadi ketua KNPI. Ini juga adalah motivasi saya ketika saya ber-KNPI 2011 bahwa mengasah jiwa kepemimpinan kita itu adalah sangat penting gitu, dan memang kita butuhkan wadah. Ya, pastinya. Nah, kalau perempuan-perempuan di luar sana saya pikir lebih banyak yang hebat dari kita berdua di sini. Banyak yang mungkin sudah menemukan passionnya mungkin sebagai pelaku entrepreneur kan, terus yang mereka berada di gelanggang akademisi gitu kan. Dan mungkin di dunia politik gitu kan, bahkan sekarang aparat-aparat mulai dari aparat lingkup kepala desa ya kan, camat, terus
bupati, wali kota, wakil wali kota, dan yang terjun di eksekutif, di parlemen. Saya pikir semuanya sudah banyak organ-organ kepemimpinan ini diisi oleh kaum perempuan loh gitu. Presiden kita juga adalah pernah perempuan, jadi tidak ada hal lagi yang menghambat kita untuk tidak mengeksplor potensi kita gitu. Apalagi kalau kita betul-betul tidak hanya menjadi manusia yang hanya individualis, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan kontribusi yang besar gitu untuk masyarakat banyak gitu. Jadi kalau saya memang melatih kepemimpinan dan kemudian menjadi manusia yang memiliki integritas yang tinggi, kredibilitas yang tinggi itu sangat dibutuhkan. Yang utama adalah karena ini Tribun Timur, kita butuh media dong gitu. Bagaimana bisa kemudian kita mengorbitkan, kemudian bukan hanya karena saya ketua KNPI saya diorbitkan oleh Tribun Timur, tapi masih banyak lagi potensi-potensi perempuan yang mereka butuh diangkat gitu semangatnya untuk kemudian bisa mengisi ruang-ruang publik seperti itu. Tentu saja, apalagi saya sangat sepakat bahwa memang kehadiran perempuan bukan lagi jadi suatu tolak ukur ataupun juga masalah bahwa perempuan tidak bisa berada di ruang publik. Mungkin contohnya pada hari ini adalah Kak Nita Maridani. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Nita untuk beberapa inspirasi yang sudah Anda sampaikan, terkhusus juga peran pemuda ataupun juga kolaborasi pemuda dalam membangun daerah, terutama pada hari ini Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terakhir mohon kesediaannya mungkin Kak Nita untuk mengucapkan atau harapan Anda terkait Sulawesi kebanggaan kita semua dengan HUT ke-353 di sebelah sana, Kak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan, menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan tercinta yang ke-353. Kami pemuda Sulawesi Selatan, KNPI tentunya sangat berharap Sulawesi Selatan akan semakin maju dengan pemimpin yang visioner, pemimpin yang berintegritas, dan tentunya kita pemuda itu sangat menginginkan pemimpin yang betul-betul komunikatif, adaptif dengan isu-isu aktual tentang kepemudaan. Kami berharap Sulawesi Selatan akan selalu respect kepada pemudanya untuk selalu memberikan yang terbaik demi kemajuan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua di belakang layar dan di virtual, kita tepuk tangan buat Kak Kanita Maridani, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nita sudah mau meluangkan waktu dan mengisi ruang diskusi pada hari ini dalam program podcast HUT Series Sulsel yang ke-353. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menjadi informasi dan manfaat untuk Tribuners dan seluruh pemirsa di Sulawesi Selatan. Dan seperti mungkin pesan dari Kak Nita Maridani bahwa dimanapun kita berada, terkhusus mungkin buat teman-teman yang sudah berhimpun di KNPI ini harus terus semangat. Buat perempuan-perempuan atau seluruh teman-teman di luar sana harus terus semangat belajar dan mari gali potensi diri kita sendiri. Itu yang paling Kinan highlight nih dari awal sampai sini, bahwa dimanapun kita berada kita pasti punya wadah dan kesempatan asal kita mau berusaha. Terima kasih banyak untuk kehadirannya kepada Kak Kanita Kahfi Maridani selaku Ketua KNPI Sulawesi Selatan yang sudah meluangkan waktunya dalam podcast HUT Sulsel Series yang ke-353. Dan buat seluruh Tribunner, sampai bertemu lagi di episode HUT Sulsel Series 353 di berikutnya dengan narasumber-narasumber dan kepala-kepala daerah yang pastinya kita akan undang, kita akan berdiskusi dan bertukar informasi terkait Sulawesi Selatan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.